Assalamualaikum, hai semua, apa kabar nih? Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk membuat ulen ketan. Ulen ketan ini rasanya enak, gurih, dan juga kenyal. Yuk langsung ke cara buatnya. Pertama-tama kita siapkan 1 kilo ketan putih. Kita cuci bersih, lalu kita tiriskan. Setelah itu kita mulai mengukus. Kita siapkan panci kukusan, kita beri air, lalu biarkan mendidih. Setelah itu kita masukkan ketan ke dalam panci. Kita kukus kurang lebih selama 30 menit. Sambil menunggu ketannya dikukus, kita siapkan 1 butir kelapa, jangan terlalu tua. Kita parut hingga selesai. Setelah itu, kita masukkan juga parutan kelapa ke dalam kukusan ketan. Kita tutup kembali pancinya dan kita biarkan kelapa dan ketannya dikukus secara bersamaan. Kurang lebih setelah 30 menit, yang tadinya berasnya berwarna putih susu, sekarang berubah warna menjadi seperti ini. Lalu kita angkat ketan dan kelapa dari panci ke dalam baskom. Sambil sedikit-sedikit kita beri garam. Nah, buat teman-teman nih yang suka rasanya agak gurih, bisa diberikan sedikit kaldu ayam atau kaldu jamur. Nah, kalau ulen yang original itu hanya menggunakan garam saja. Untuk rasanya itu sudah cukup gurih karena gurih dari kelapa. Kita terus aduk hingga tercampur antara kelapa dan ketan. Setelah tercampur dengan rata, kita tambahkan sedikit air panas ke dalam ketan yang sudah dikukus tadi. Untuk ukuran air panasnya, untuk 1 kilo itu kita berikan setengah gelas air panas. Setelah tercampur dengan rata antara air, garam, kelapa, dan ketan, kita biarkan selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, ketannya menjadi lebih mekar. Kemudian ketannya kita kukus kembali hingga benar-benar masak. Oh iya nih, buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang. Semoga kalian suka dengan channel saya. Jangan lupa bantu like, komennya juga ya, serta subscribe dan share channel saya ke media sosial milik kalian, agar channel saya semakin berkembang. Dan buat teman-teman nih yang udah dukung channel saya, yang udah support, saya ucapkan terima kasih. Berkat dukungan kalian, channel saya semakin berkembang. Nah, setelah beras ketannya matang sempurna, kita pindahkan dari panci kukus ke dalam baskom. Dalam keadaan panas, nasi ketannya kita tumbuk
atau kita haluskan. Menghaluskan ketan ini wajib banget dalam keadaan panas. Ini berfungsi agar ulen ketannya menjadi kenyal banget. Untuk teksturnya itu bebas ya teman-teman, sesuai selera saja. Boleh sampai halus banget atau agak halus. Ini disesuaikan dengan selera dan kebutuhan kita. Nah, kalau saya sukanya teksturnya seperti ini. Tekstur seperti ini saya rasa udah cukup. Nah, kemudian kita siapkan nampan plastik. Kita beri sedikit minyak. Kita olesi hingga rata. Kemudian ulennya kita cetak di atas nampan plastik ini. Nah, untuk ide usaha, teman-teman bisa mencetaknya ke dalam tempat atau wadah persegi 4. Jadi bentuknya itu akan lebih rapi dan lebih menarik. Kemudian bisa dikemas dengan bentuk semenarik mungkin. Nah, setelah selesai dicetak, kemudian kita memotong ulen. Nah, di sini saya memotong dengan menggunakan pisau plastik. Boleh juga teman-teman menggunakan pisau biasa yang udah dibungkus dengan plastik. Di sini ulennya saya potong-potong persegi jenjang. Setelah dipotong-potong, kita siapkan juga sedikit tepung terigu ke dalam piring. Nah, ini itu berguna banget agar ulennya tidak menjadi lengket pada saat digoreng. Kita taburi tepungnya sedikit saja, jangan terlalu banyak. Untuk 1 kilo ketan jadinya lumayan banyak. Seandainya tidak langsung digoreng semua, bisa kita masukkan ke dalam kulkas. Sambil kita siapkan minyak panas, kita goreng ulennya dengan menggunakan api sedang. Kita goreng hingga berwarna kuning keemasan. Kita balik ulennya hingga kedua sisi berwarna kuning keemasan. Untuk ulen yang disimpan di dalam kulkas hanya bisa bertahan kurang lebih 1 minggu. Teman-teman bisa lihat ulennya berwarna kuning keemasan, cantik banget. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Ulennya berwarna kuning keemasan, cantik, rasanya gurih, kenyang, bagian luarnya kering, dalamnya kenyal banget, lentur, dan rasanya itu gurih dari kelapa. Cocok banget dihidangkan bersama keluarga dengan teh anget ataupun kopi. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih.